Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Selawat kepada Nabi. Mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kegiatan kita pada hari ini adalah pengajian pagi Jumat, yang mana kegiatan ini adalah rutinitas pemerintahan Syariah Harapan dengan jajarannya, kemudian didukung oleh masyarakat dan perangkat desa yang lainnya. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk dapat hadir bersama-sama di panggung saji Desa Harapan dalam rangka pengajian pagi Jumat, yang mana pengajian ini adalah rutinitas anak besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mengisi pengajian pagi kita pada hari ini adalah Pak Ustaz Muhammad Najib. Seperti biasa, jika ada pertanyaan, kami silakan langsung untuk bertanya kepada Pak Ustaz kita ini. Baiklah, dalam waktu pada sama-sama kita dengarkan pengajian dari Pak Ustaz Muhammad Najib. Pak Ustaz, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, bagi Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia-Nya yang tak terhingga. Pada pagi hari ini dapat kembali kita berkumpul di awalan dalam keadaan sehat walafiat atas izinnya tentunya. Maka daripada itu, sebagai hamba yang pandai bersyukur, senantiasa kita melafazkan kalimat thayyibah dan mengucapkan alhamdulillah. Selawat serta salam kepada Allah salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik-baik bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa yang perlu untuk kita diskusikan nantinya tidak menutup pada pembahasan yang sedang kita bahas, boleh kepada yang lain-lainnya insyaAllah. Baik, untuk pada kesempatan ini sama-sama kita akan cuba mengupayakan ada pesan yang sangat penting yang mesti kita pegang sebagai keselamatan, kebahagiaan kita, kebaikan kita dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya di dunia bahkan sampai akhirat. Bapak Ibu bagi Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan keadaan yang seperti sekarang ini, sebenarnya kita membutuhkan yang namanya kekuatan batin yang luar biasa. Maka kalau bicara tentang kekuatan batin, maka kita tidak ada jalan lain melainkan kita harus melakukan upaya pendekatan semaksimal mungkin kepada Sang Maha Pencipta. Karena tidak ada jalan lain upaya itu. Karena kalau tidak demikian, kerampuhan, kelemahan dalam segala hal akan terjadi kepada kita. Tidak hanya dari sisi mungkin yang nampaknya zahir, yang lebih parah lagi adalah ketika kita kerampuhan, kelemahan dalam sisi batin, kekuatan jiwa kita. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang mestinya yang harus selalu kita upayakan dalam mengupayakan keadaan seperti sekarang ini, di mana kita sebenarnya sudah berada keadaan terombang-ambing, ya, ibarat kapal di tengah lautan yang dihantam ombak.
tapi tidak ada keseimbangan, tidak ada kemampuan kita untuk menghadapinya, maka terombang-ambing, bahkan bisa jadi itu kita akan mengalami suatu hal yang tidak diinginkan. Maka pada zaman seperti sekarang ini memang kita belum nampak nyata, tapi sebenarnya sudah kita rasakan. Kita sangat merasakan yang namanya luar biasanya pertarungan. Ya, tidak secara lahiriah saja, tapi secara batin kita. Terkadang kita menginginkan demikian, tapi kenyataannya tidak. Ya, sesuai dengan hati kata orang itu bertolak belakang. Kami sebenarnya tak ada begini, tapi memang harus begini, gitu kan? Nah, inilah kenyataan yang sedang terjadi di dalam kehidupan saat ini. Allah ujikan kita. Maka bagaimana upaya kita untuk memberikan kekuatan batin? Ya, kekuatan batin. Kalau dalam kesehatan kita harus punya kekuatan imun, hanya tubuh yang sehat dan segala macam. Tetapi tubuh yang sehat sekalipun, jikalau kerampuhan dalam yang namanya jiwa atau batin kita, maka tidak juga ada gunanya imun yang kuat itu. Ada Allah aturkan, kemudian kita berbuat terus kebaikan dan kita rasakan nikmat enaknya berbuat kebaikan itu. Nah, kemudian yang keempatnya, hidup dan mati terbaik. Menurut siapa yang terbaik? Hidup dan mati terbaik bukan menurut orang, tapi di sisi Allah. Nah, jangan salah memahami bahwasanya kehidupan yang baik itu mungkin kita yang menilai. Karena dalam versi manusia itu baik hidup itu kata orang punya segala-galanya, lengkap. Bagaimana? Ada segala-galanya, itu belum tentu baik. Karena kebaikan itu bukan di sisi kita, tapi di sisi Allah. Ya. Terkadang malah sebaliknya, kita mengatakan baik, belum tentu di sisi Allah itu yang terbaik. Kan gitu. Bahkan kita mengatakan ini tak baik, tapi Allah mengatakan ini yang terbaik. Maka kebaikan itu sesungguhnya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Allah sudah menghendaki segala sesuatu menjadi baik, ya, maka insya Allah semuanya akan menjadi sempurna. Baik, itu tadi nyatakan pesan Imam Al-Faqih Abu Lais. Jadi ada 7 kalimat, mari kita jaga, kita amalkan. Nah, ini kaitannya dengan apa nih? Kalimat ini itu yang disebut dengan ibadah dalam Islam, dengan zikir. Zikir. Jadi zikir itu kekuatannya luar biasa. Nah, jadi nama zikir. Apa sih zikir? Zikir itu bahasa kita ingat. Ya, az-zikru, ingat. Dan di dalam Al-Quran banyak sekali perintah zikir itu. Ya, untuk kita ingat kepada Allah. Idza qadaitum ila shalah fadhkurullah. Kalau kamu dah selesai sembahyang, banyak-banyaklah ingat kepada Allah. Zikir. Jadi maka habis sembahyang ada zikir. Bahkan salat sendiri itu adalah zikir. Artinya setiap saat kita ini diperintahkan untuk berzikir. Fadhkurullah katsiran la'allakum tuflihun. Banyak-banyaklah zikir kepada Allah supaya kita jadi orang beruntung. Nah, untuk banyak zikir. Ingat kepada siapa? Allah. Maka kaifiat zikir, cara berzikir itu menurut para ulama ada beberapa kaidah atau tata cara daripada berzikir. Dan zikir itu ada mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, maka yang akan kita bahas pada saat ini 7 kalimat ini adalah juga termasuk zikir. Dan itu berdasarkan daripada apa? Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Apa sih zikir yang akan kita pelajari? Yang 7 kalimat ini yang mesti kita jaga senantiasa, jangan sampai lalai. Sebenarnya kita lah tahu, kita lah pernah kita lakukan. Namun kadang-kadang kita ini lalai. Lalai ini yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan al-ghaflah. Ghaflah itu lalai. Maka dikatakan ada zikrul ghafilin, zikir bagi orang-orang yang lalai. Nah, maka kita ini banyak zikir, banyak diingat karena kita sudah lalai. Jangankan dari pagi menjelang petang, baru sebentar tadi ya dari saat ini kita dalam pengajian, maka dalam pengajiannya biasanya iman akan bertambah. Gitu kan? Ingat kepada Allah pun akan bertambah. Ingat ya Allah, astagfirullah. Tapi tunggulah sebentar, tunggu jadi ya Allah kan gitu kan? Tahap-tahap yang kita ingat, tak kemana-mana pergi hati itu, pikiran pun kemana-mana kacau, yang hati pun bergayau-gayau tak kemana-mana. Artinya sedikit cuma kita yang ingat kepada Allah Sang Pencipta itu. Maka kalau sudah demikian adanya, Allah yang fadhkuruni azkurkum, ingat aku, ya aku niscaya ingat kalian, gitu kan? Tapi kalau kita tak pernah ingat Tuhan, ini yang jadi masalah. Apakah Allah tetap ingat? Ya, Allah tidak akan pernah lupa, tetapi ingat tahu siapa itu.
Tapi bentuk ingat Allah kepada orang yang lupa kepada dia beda tentunya dengan orang yang ingat kepada Allah, ya kan? Dan Allah pun ingat kepada orang yang ingat kepada Allah, itu berbeda. Kalau orang yang lupa dengan Allah, Allah tidak akan lupa dengan hamba-Nya. Ya nak? Tapi dikasihlah peringatan oleh Allah dengan segala macam kemudahan. Pada yang maha mengadukan. Ini siapa dia? Dalam kita disebut dengan nama Allah. Allah itu siapa sih? Nama. Allah itu nama. Nama. Siapa yang beri namanya? Ya Allah. Maka ulama kata nama Allah itu melahirkan yang namanya sifat yang sempurna. Nama yang sempurna. Maka ada asmaul husna. Walillahil asmaul husna fad'ulah. Walillah, bagi Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang baik, fad'ulah, maka mintalah kepadanya. Jadi Allah itu nama, dan dari Lamsul Jalalah itu memiliki nama yang indah-indah yang disebut dengan 99 nama Asmaul Husna. Kemudian juga melahirkan sifat-sifat yang mulia. Apa? Dan kajian kita para ulama-ulama ulama Asy'ariyah atau Ahlussunnah wal Jamaah adalah lahirlah pengkajian sifat-sifat Allah yang sebut-sebut dulu. Kalau dulu kemudian itu dari namanya Allah. Nah, maka dikatakan bismillah adalah kalau Al-Quran apakah di ayat atau bukan? Maka para ulama menyatakan bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari ayat Al-Quran. Maka dia senantiasa tertulis di dalam Al-Quran karena di situ terdapat sifat Allah yang Rahman, yaitu pengasih, Rahim, penyayang, yang biasa juga jari terlambat bangun tidur, dikelulung kawan dengan bingkang. Wahai bangun katanya, bingkang sudah langsunglah nyampai kepada doa, apalagi kan mayang pun tidak. Allahu Akbar. Begitulah. Nah, ini yang terjadi begitu ya. Maka yang perhatikan luar biasa, karena kita mampu menjaga daripada kalimah-kalimah ini betul-betul kita amalkan, dan Allah malaikat jagakan kita dan seterusnya insyaallah sebagaimana yang telah kita sampaikan di awal-awal tadi. Baik Bapak Ibu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada 7, kalau tak sampai pun jadilah. Ya nak. Mana tahu yang 4 tu lah berikut je lah. Kita ambil saja singkat dari yang ketiga. Idza jara ala lisani ala ma ya'nihi ayyaqula astaghfirullah. Kalaulah kira bercakap banyak cakap terlanjur, kata orang Melayu itu terlanjur cakap yang tak betul, yang tak baik, maka segeralah minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah. Istighfar. Nah, jangan malah sebaliknya. Istighfar. Apa sih istighfar? Ya, istighfar minta ampun kepada Allah atas segala kesalahan kita. Apa istighfar? Para ulama Imam Ibnu Abbas menyatakan bahwasanya yang namanya istighfar itu kita meminta ampun kepada Allah atas segala kesalahan kita atau dosa kita dengan harapan dosa-dosa itu diampuni dan tidak dibuka oleh Allah nilai umum. Kalau memang kita ni sebenarnya Allah itu macam kita kelaku Tuhan, macam kita kelaku dia apa? Sukanya kita halau orang. Allah bukakan rasa-rasanya bukan air mata lagi mungkin macam tak baju kita ni. Air kita ni banyak betul. Tapi Allah apa? Allah rahasiakan. Ada yang berani jujur tak pernah punya aib, punya salah. Tak ada. Ini dia. Tapi apa? Allah Maha. Kerana kita astagfirullahalazim, ya Allah ampun dosa. Allah ampunkan dosa kita, Allah tutupkan pula salah tu. Maka kalau seorang pencuri pun andai kata saat mencuri dia tak tahu, orang tak tahu, kalaupun dia nipu, saat nipu dia orang lain tak tahu, dia sadar astagfirullah, apa yang aku buat begini. Maka saat itu insya-Allah dia kembali kepada kebaikan yang tadi bukti itu Allah bukakan. Itu di antaranya. Maka dia perintahkan setiap masa kita perbanyakkan istighfar.
Rasulullah aja dijelaskan dalam semua hadis paling sedikit sehari semalam tuh 100 kan. Itu Rasul dah dijamin surga, sudah dihapuskan segala dosa. Kita ni jaminan dia apa? Apa jaminan kita? Ada jaminan dulu. Tapi istighfar kita paling banyak paling sikit. Paling sikit semayang pun tak sempat istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tempat imam macam burung putih dia pukul apa? Pukul meninjau. Baru terbang masuk pergi . Padahal yang pertama sekali yang dikasih ucapan imam itu tak ada kata lain. Astaghfirullahalazim. Imam mengajak istighfar sama-sama. Yang itu juga astaghfirullahalazim. Apa artinya? Allah ampunlah dosa-dosaku, ya Allah ampunlah dosa-dosaku. Kenapa habis sembahyang malah minta ampun? Apa sebab? Gigi lah. Ada tahu Pak? Aku bang tahu. Padahal sembahyang je ibadah bagus, perintah, ibadah yang baik. Apakah ada maksiat, ada dosa, ada salah sehingga kita harus beristighfar pula di kalimat pertama pula setelah salam itu yang diletakkan untuk zikir setelah solat. Sekarang kita tanya, ketika kita sembahyang, ada tak yang berani kita menyatakan solat itu paling khusyuk? Ada? Jam kan begitu kan? Tapi kita ambilkan garis besarnya saja. Maksudnya kita jangan pernah lalai dengan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Dari Bismillah, Alhamdulillah, dan banyak-banyak istighfar, astagfirullah. Seperti sekarang ini banyak di depan mata kita yang tak cocok dengan apa kita, maka tak ada jalan lain kita hanya serahlah kepada Allah. Ya, istighfar banyak-banyak. La haula wala quwwata illa billah. Kita tak punya daya upaya pula, semuanya Allah yang maha mengaturnya. Begitu insya-Allah mudah punya kekuatan batin kita dan segala hal yang sedang kita alami pada saat ini. Baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, sekiranya kita ini dulu insya-Allah kalaupun ada kesempatan yang lain kita lanjutkan lagi kepada yang empat yang kalaupun ada lagi. Untuk selanjutnya silakan kalau ada yang perlu kita diskusikan kaitan dengan pembahasan kita atau yang lain-lain. Silakan. Baik, terima kasih. Ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami silakan. Ada dari KKN yang tanya. Ibu-ibu KKN. Bapak ada. Kalau tadi kita doanya pasang. Jadi bagi Allah SWT, sebelum kita mengakhiri daripada pengajian ini, mari sama-sama kita bermohon kepada Allah SWT agar Allah anugerahkan kepada kita semua keimanan, ketakwaan yang meningkat, kesehatan, yang banyak untuk istiqamah ibadah kepadanya, dan sekaligus kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan apa yang ada sekarang di hadapan kita, segala musibah diangkat oleh Allah SWT, khususnya di daerah kita ini, dan dijauhkan oleh Allah pada kita dari segala bala bencana, sehingga diangkat oleh Allah SWT. Ala hadhihi wa ala kulli salihin ila hadits Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. اللهم إنا نسألك بحق فاتحة المعوضة والقرآن العظيم والصلاة والسلام أن تفتح لنا بكل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا معاملتك إلى خير، وأن تحملنا من أبياتنا ونفوسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا
وأحبابنا من كل مينة وفتنة والبؤس والضير إنك ولي كل خير ومتقدم بكل خير ومعطي بكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في علم وبركة في علمك وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار ومعافاة الحساب. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسوء والمختلفة والسيئات وبها ظهر منا وما بطن من بلدنا هذا خاصة سائر دوننا أمنا على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا تقبل دعاءنا إنك السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى الله سبحانك اللهم تحياتهم يا سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, demikian kajian pagi Jumat yang disampaikan oleh Ustaz Najib. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz Najib menjadi ilmu pengetahuan bagi kita dan mudah-mudahan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang mengenai 7 kalimah tadi. Baik, untuk sambungan nanti 4 makin kita bulan depan lah Ustaz depan. Demikian penyanyi pada hari ini kami tutup dengan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.